Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Nen. Oke, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang perhitungan laba rugi. Yang sebelumnya kita membahas tentang komponen laba rugi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang perhitungan laba rugi. Indikator dari pembelajaran perhitungan laba rugi yang perlu kalian pahami adalah menganalisis laporan laba rugi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami perhitungan laba rugi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, kita lihat yang pertama dari perhitungannya, pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Ya. Jadi di sini mereka melihat bagaimana kondisi keuangan dalam satu periode tertentu. Apakah mengalami laba ataupun rugi. Nah, fungsi dari laporan laba rugi itu sendiri adalah sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Jadi kalau dia mengalami kemajuan, berarti perusahaan tersebut mengalami laba. Sedangkan kalau mengalami kemunduran, berarti perusahaan tersebut mengalami rugi. Jadi di sini berfungsi untuk melihat monitor dari kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini itu ada 4 jenis ya, 4 jenis laporan keuangan utama ya. Dan sebagai penghubung antara dua neraca dalam periode berurutan. Maksudnya adalah gini. Laporan laba rugi, itu laporan keuangan itu kan ada 4. Yang pertama itu yang dapat disusun paling utama adalah laba ruginya. Nah, dari laba rugi maka bisa disusun perubahan modal. Nah, setelah perubahan modal dapat disusun, selesai disusun, maka perusahaan baru bisa membuat laporan neraca. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Tapi kali ini kita akan membahas tentang laporan laba ruginya saja. Nah, kita lihat dari pengertian laporan laba rugi. Ya, jadi definisi laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan laba rugi ini hanya memuat pendapatan dan biaya. Ya. Jadi misalkan dalam satu periode tertentu itu bisa dalam 1 bulan, 1 tahun ya, berdasarkan dari konsep perbandingan ya, yang disebut dengan konsep pengaitan atau pemadanan. Ya, jadi di sini antara pendapatan dan beban ini sangat erat hubungannya. Karena disinilah kita dapat mengetahui apakah kondisi perusahaan mengalami laba ataupun rugi. Nah, di sini konsep yang diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan itu akan menghasilkan ya laba rugi sehingga di sini periodenya tetap terjaga ya. Nah, laporan laba rugi ini dapat dilihat dari selisih antara pendapatan dan beban ataupun biaya. Jadi beban dan biaya itu sama-sama pengeluaran yang dilakukan. Sedangkan pendapatan adalah sama-sama penghasilan yang ataupun pemasukan dari keuangan perusahaan.
Nah, jadi di sini untuk mengetahui apakah dia laba atau rugi, maka apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka ia dikategorikan laba. Tetapi jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, ya, maka di sini dikatakan rugi. Jadi pendapatan, ya, penghasilan kita, uang masuk kita lebih besar daripada beban yang kita keluarkan, maka disebut dengan laba. Tetapi jika pendapatan kita sedikit, ya, atau lebih kecil dari beban yang kita keluarkan, maka dia disebut rugi. Nah, kita lihat dari laporan laba rugi komprehensif. Ya, jadi di sini laporan laba rugi komprehensif itu merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui di dalam suatu periode. Nah, jadi di sini biasanya perusahaan publik atau yang disebut dengan TBK, ini maksudnya adalah bahwa perusahaan ini sahamnya bisa dijual di masyarakat umum. Makanya dia disebut dengan TBK atau sifatnya terbuka. Ya, di sini wajib mereka menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Jadi di sini semua penghasilan dan beban, baik dia itu penghasilan usaha maupun penghasilan di luar usaha, wajib dilaporkan. Ya. Nah, jadi ada dua komponen laporan laba rugi komprehensif, yaitu laba dan rugi, kemudian pendapatan komprehensif lainnya, atau di sini disebut dengan pendapatan di luar dari usaha tersebut. Jadi di sini harus dilampirkan semuanya. Nah, ada komponen laba rugi, ya, laporan laba rugi komprehensif, ya, itu disajikan dengan menggunakan metode beban fungsional. Jadi di sini komponen-komponen yang termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif, yang pertama pendapatan. Kemudian beban pokok penjualan. Berarti di sini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penjualan. Kemudian di sini ada laba bruto atau laba kotor. Berarti di sini masih mencakup tentang pendapatan dikurangi beban. Jadi belum dispesifikasi, ya, belum ada pajak, belum lain-lain. Kemudian ada beban usaha. Nah, kemudian ada pendapatan lainnya, ada beban lainnya. Ini biasanya pendapatan lainnya dan beban lainnya, beban yang terjadi ataupun pendapatan yang terjadi di luar usaha. Kemudian biaya keuangan. Nah, biaya keuangan ini banyak, ya, bisa jadi ada biaya transportasi, biaya administrasi bank dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian laba ataupun rugi atas entitas asosiasi dan atau ventura bersama. Nah, di sini biasanya dilihat dari modal besar modal dari usaha bersama tersebut. Kemudian laba rugi sebelum pajak. Nah, kemudian komponen lainnya ada beban ataupun penghasilan pajak. Kemudian laba rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Ada laba rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak. Kemudian laba rugi periode berjalan, pendapatan komprehensif lain, pajak penghasilan terkait, pendapatan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak. Nah, total laba rugi komprehensif periode berjalan. Kemudian laba rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik modal, ya. Jadi entitas itu sama dengan modal, ya, Nak. Kemudian kepentingan non pengendali, ya. Nah, kemudian ada total laba rugi komprehensif itu periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Yang terakhir ada laba rugi per saham dasar dan dilusian. Jadi di sini
ini untuk berlaku laporan laba rugi komprehensif biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau usaha kecil biasanya dia hanya pendapatan usaha dan beban usaha. Nah, kita lihat dari fungsi laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu berfungsi yang pertama menunjukkan performance atau kinerja keuangan perusahaan. Biasanya di sini akan dilihat perbandingan mulai dari awal sampai tahun berjalan. Apakah mengalami peningkatan dalam laba ataupun penurunan. Jadi di sini sebagai bahan dasar untuk orang mau menanamkan ataupun menginvestasikan modal ke usaha tersebut. Yang berikutnya adalah seluruh pendapatan dan biaya atau beban disajikan dalam laporan ini. Jadi di sini ketahuan semuanya beban-beban apa saja yang terjadi dalam usaha tersebut. Nah, kemudian selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian dengan membaca dan menganalisa laporan laba rugi, nah maka kita akan tahu kondisi perusahaan. Baik dia berapa keuntungan bersihnya yang diperoleh perusahaan tertentu, berapa kerugian bersih yang diderita perusahaan tersebut. Jadi di sini untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan. Biasanya orang kalau mau investasi, maka mereka akan melihat bagaimana laporan keuangannya, terutama di laporan laba rugi. Karena mereka di sini mau melihat gimana sih keuangannya, apakah dia laba ataupun rugi. Jadi analisis laporan laba rugi ini biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat memutuskan strategi yang tepat untuk dilakukan pada periode berikutnya. Nah, biasanya kalau untuk laporan laba rugi ini dikerjakan terlebih dahulu, baru bisa melanjut ke laporan keuangan lainnya. Nah, kita lihat dari jenis-jenis laba usaha. Nah, yang pertama ada jenis laba kotor. Nah, laba kotor biasanya ini diperoleh dari harga pokok penjualan ya yang dikurangi dengan pembelian. Jadi di sini laba kotor biasanya dihitung dulu harga pokok dari penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu kan minggu lalu itu kita ada bahas tentang pembelian ya kan, pembelian, persediaan awal, persediaan akhir, retur dan potongan ya. Nah, kemudian di sini kalau untuk dia produksi, maka kita harus hitung dulu bahan bakunya atau bahan mentahnya, tenaga kerja langsungnya dan pembantunya. Jadi di sini tenaga kerja pembantu juga akan dilihat ataupun disebut dengan BOP, biaya overhead pabrik. Ini biasanya tenaga kerja tak langsung juga ada, kemudian biaya-biaya di luar dari bahan mentah dan tenaga kerja. Dan biasanya itu peralatan, listrik dan lain sebagainya. Jadi di sini laba kotor biasanya mencerminkan pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya produksi. Jadi untuk kamu misalkan dalam usaha hanya menghitung misalkan penjualan harga pokok penjualan kamu dan baru kamu kurangi dengan bahan untuk membuat, kemudian upahnya, kemudian alat-alat lain yang mengeluarkan biaya, maka itu masih dikatakan laba kotor. Ya, setelah kamu kurangkan dengan penjualan bersih. Nah, kemudian laporan operasi, laba operasi. Jadi laba operasi ini adalah laba yang diperoleh setelah pengeluaran untuk biaya operasi perusahaan. Seperti tadi saya katakan biaya overhead, kemudian administrasi umum dan penjualan, kemudian dikurangi lagi ada penyusutan, amortisasi. Jadi di sini laba operasi ini merupakan persentase setiap rupiah yang tersisa setelah pengeluaran biaya
yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada laba sebelum pajak. Nah, jadi laba sebelum pajak ini dapat dihitung setelah kita menghitung laba kotor dan laba operasi. Baru dikurangi, baru disebut dengan laba sebelum pajak. Jadi di sini biasanya belum dikurangi pajak, ya. Jadi laba sebelum pajak ini merupakan laba yang hanya diperoleh dari perhitungan pendapatan dan beban lainnya, tapi belum masuk pajak penghasilan. Kemudian setelah laba sebelum pajak, kalau kita mencari laba bersih, maka laba sebelum pajak dikurangi laba pajak penghasilan. Jadi di sini merupakan laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan. Jadi di sini laba bersih itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengkonversi pendapatan menjadi laba. Jadi laba bersih ini setelah semuanya dikurangkan, baik dia laba kotor tadi, kemudian dikurangi overhead, penjualan, dan lain sebagainya, itulah yang menghasilkan laba operasi. Kemudian laba operasi tadi dikurangi lagi dengan biaya-biaya lainnya, maka di sini dapat laba sebelum pajak. Dan yang terakhir, dikurangi pajak penghasilan, menghasilkan laba bersih. Nah, ini salah satu jenis laporan laba rugi yang ringkas. Jadi, ketika ini kita lihat penjualan bersihnya itu langsung dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan pada pertemuan yang lalu saya sudah kasih rumusnya, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir yang dijumlahkan menjadi harga pokok penjualan. Nah, jadi dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, maka menghasilkan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor tadi dikurangkan lagi biaya operasinya, maka disebut dengan laba operasional. Lalu dikurangi pendapatan dan beban lainnya, maka itu disebut dengan laba sebelum pajak. Dan dikurangi pajak, maka terakhir menghasilkan laba bersih. Jadi laba perusahaan yang nyatanya adalah nih, laba bersih. Ya, karena sudah dikurangi semua komponen-komponen yang harus dikurangi, baik dia kegiatan dalam usaha maupun yang terjadi di luar usaha. Contoh kalau ini pendapatan dan beban lainnya, misalkan pendapatan bunga bank atau biaya administrasi bank. Nah, itu termasuk pendapatan dan beban lainnya karena itu di luar dari usaha. Nah, kita lihat format laporan laba rugi. Jadi format laporan laba rugi yang pertama itu harus dicari dulu jumlah penjualannya, kemudian dicari lagi harga pokok penjualan, kemudian segala biaya-biaya, baru bunga, pajak, dan penyusutan. Ya, jadi formatnya itu yang paling utama adalah penjualan terlebih dahulu, baru HPP-nya, kemudian biaya-biayanya, dan terakhir pajak, bunga, dan penyusutan. Oke, kita lihat dari komponen utama laba rugi ya, dari laporan laba rugi. Yang pertama itu penjualan ataupun penerimaan. Jadi penjualan ini jika dia usaha dagang ya, tapi jika dia usaha jasa maka dia disebut dengan penerimaan ataupun pendapatan ya, karena dia hanya menjual jasa. Kalau dia penjualan ini biasanya untuk barang-barang dagang, barangnya nyata. Ya, kemudian harga pokok penjualan. Berarti di sini segala macam pembelian dikurangi retur, potongan, kemudian ditambah dari persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Nah, kemudian ada biaya-biaya, penyusutan, pajak, dan bunga. Inilah komponen-komponen yang harus dilampirkan dan dibuat dalam laporan laba dan rugi.
Nah, jadi seperti ini dia. Ini rumusnya ya. Penjualan ditambah dikurangi dari harga pokok penjualan, maka hasilnya laba rugi kotor. Jadi ini rumusnya ya. Kemudian poin dari laba rugi kotor dikurangi biaya, maka menghasilkan laba rugi operasional. Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah komponen laba rugi yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk PKWU hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita masih ada waktu sedikit. Ada yang ingin ditanyakan? Pas. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.